Yo, what's up, cuy? Apa kabar sih, yo? Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bisnis model dari Nusantaku di mata kuliah bisnis model. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu dari kami. Kami merupakan mahasiswa dari B25 dari BINUS Malang. Pertama perkenalkan terlebih dahulu saya Kaisan Saaduddin Yasid Hanafi. Saya Siska Aryananta Salsabila dari kelas LD 10, jurusan Business Creation. Perkenalkan, nama saya Gary Fernando Jaya Saputra Basuki, saya dari kelas LD 10. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung lanjut aja ke eksekutif summary yang akan dibahas rekan saya yaitu Siska. Silakan. Oke, yang pertama ini kita akan membahas mengenai executive summary dari project final kami yang bernama Nusantako. Usaha bisnis ini akan kami beri nama yaitu Nusantako. Nama ini memiliki kepanjangan yaitu Nusantara Tako, yang dimana ini adalah inovasi baru menggabungkan antara taco dari Meksiko dengan masakan Nusantara Indonesia dari berbagai daerah. Pada awalnya kami hanya akan menjual taco dengan isian seperti pada umumnya. Namun bisa dilihat taco sudah banyak sekali dijual di pasaran, namun masih jarang ada yang menggabungkan antara taco dengan isian makanan Indonesia. Nusantako akan memberikan experience baru makan taco dengan isian masakan khas Indonesia. Dengan itu masyarakat akan merasakan sama rasanya dengan ketika memakan makanan Indonesia. Namun kita akan mengganti karbohidrat nasinya oleh kulit tortilla. Nusantako is a Mexico tacos with a touch of Nusantara local flavor. Untuk ruang lingkup lokasi yang strategis, ketika awal usaha bisnis ini akan dibuka di mana berlokasi yang cukup ramai dan banyak orang yang berlalu lalang, kemungkinan bisa dibuka di Jakarta, seperti mall, pemukiman pusat kota maupun lingkungan kampus, untuk mengetahui seperti apa minat konsumen yang cocok pada lidah mereka. Apabila permintaan Nusantako meningkat, Nusantako akan membuka gerai-gerai di berbagai daerah, kota-kota besar lainnya seperti Malang, Surabaya, dan juga Bandung. Bisnis olahan taco bergerak di bidang food and beverage. Keunikan produk tacos yang akan kami berikan melalui Nusantako yaitu menghadirkan tacos dengan cita rasa baru dari isiannya yang kami inovasikan dengan mengkombinasikan masakan khas Indonesia berbagai macam, seperti masakan Padang, gudeg, nasi Bali, dan lain-lain. Kemudian ada prototyping at lips. Prototyping at lips adalah cara untuk membentuk arah alternatif proporsi dari suatu nilai bisnis. Di prototyping at lips, mereka dipaksa untuk menunjukkan dengan benar bagaimana kita akan menciptakan nilai. Berdasarkan prototyping at lips dari Nusantako ialah Our Nusantako helps anak remaja usia 12 hingga 19 tahun, usia dewasa 20 hingga 40 tahun ke atas, who want to makan makanan Nusantara dengan simple, tanpa nasi tapi tetap mengenyangkan, by avoiding make food no one wants, expensive, tidak semua konsumen menyukai produk kami, makanan Nusantara yang mulai tertutup dengan makanan luar, and mengcompare taco dengan masakan Nusantara, menjadikan berbagai varian menu rasa, dijual dengan harga yang terjangkau, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, menyediakan rasa original taco pada umumnya, menjual produk dengan rasa yang cocok di lidah masyarakat Indonesia. Kemudian di bawah ini ada teknik riset konsumen dari Nusantako. Kita melalui dua cara yaitu test card dan juga learning card. Untuk test card, step pertama yaitu hipotesis, yang dimana we believe that masyarakat ingin mencari cemilan yang baru dan beda dari yang lain untuk mengisi perut mereka. Step kedua yaitu test, to verify that kami membuat dan menjual produk yang menarik dan berkualitas dengan harga yang terjangkau, yaitu mencampurkan makanan Meksiko dengan Indonesia. Step yang ketiga yaitu metric and measure, kami akan menghitung dan mengukur jumlah dan siapa saja orang yang akan melakukan pembelian terhadap produk kami. Yang step terakhir yang keempat yaitu kriteria.
We are right if orang-orang puas terhadap produk kita dan banyak yang menjadi pelanggan tetap dan memberikan respon yang baik. Kemudian di sebelah kanan ada learning card. Ya, step pertama yaitu hipotesis. We believe that produk kami kualitasnya tetap sama seperti awal dan tidak berubah atau bisa dibilang terjamin dan harganya murah serta dapat mengisi perut. Step yang kedua dengan observation. We observe Nusantako masih sedikit lemah dengan jajanan yang sudah lama tetapi memiliki daya tarik yang sangat besar dari masyarakat. Step yang ketiga yaitu learnings and insight. From that we learn that kami harus meyakinkan para calon customer bahwa produk kita ini memiliki kualitas yang sangat bagus dan membutuhkan para reviewer untuk meyakinkan itu. Dan step yang terakhir yaitu decisions and action. Therefore, kami akan melakukan kegiatan pemasaran yang cukup luas dan mengedepankan kualitas rasa dari produk kami dan meminta pendapat dari konsumen untuk produk kami. Yang terakhir kita akan bahas di executive summary yaitu value proposition canvas dari Nusantako. Value proposition canvas ini dibentuk sebelum terkait dengan adanya isu-isu etika dan sosial yang kami bahas pada laporan ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bisnis model canvas. Bisnis model canvas sendiri merupakan suatu kerangka kerja yang membahas strategi model atau model ide atau konsep bisnis dan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan. Agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah, bisnis model canvas memiliki 9 elemen yang terdiri dari customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partners, dan juga cost structure. Di bagian B ini merupakan bisnis model canvas dari Nusantako. Yang pertama mengenai customer segments. Berdasarkan segmentasi demografis, ide bisnis Nusantako cocok dikonsumsi untuk usia remaja 12 hingga 19 tahun dan hingga usia dewasa 20-40 tahun ke atas. Nusantako juga tidak memandang jenis kelamin customer. Konsumen yang dapat membeli beragam bisa perempuan maupun laki-laki. Karena harga makanan yang dijual juga terjangkau murah, sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan dari atas menengah maupun ke bawah. Kemudian ada value proposition. Nilai value yang diberikan Nusantako kepada customer yaitu Nusantako Nusantara dengan banyak varian rasa, kemasan yang unik dan ramah lingkungan, international food as local food, harga produk yang terjangkau, bahan produk yang digunakan berkualitas tinggi. Kemudian yang ketiga ada channels. Nusantako memasarkan produknya tidak hanya secara offline melalui gerai toko, namun juga bisa dipesan melalui online. Selain itu, Nusantako juga memasarkan produknya lewat jaringan media sosial untuk menarik customer serta menggunakan pemasaran word of mouth. Yang keempat ada customer relationship. Untuk membangun hubungan baik dengan customer, Nusantako menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Di Instagram sering melakukan interaksi dengan konsumen dengan merepost story, mengadakan giveaway, memberikan informasi seputar promo yang diadakan, mempromosi produk menggunakan cara influencer. Selain itu, Nusantako juga akan mengadakan promo, sering-sering mengadakan promo-promo menarik. Kemudian yang kelima ada revenue stream. Sumber pendapatan dari Nusantako yaitu melalui penjualan produk, membuka franchise, modal awal pribadi, dan juga ketika membuka sistem pre-order. Yang ketiga ada key resource. Agar kita bisa memberikan value dengan baik kepada customer, Nusantako mencari informasi mengenai lokasi strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Merek, alat, dan bahan apa yang digunakan untuk membuat produk, sehingga kami bisa memberikan rasa yang terbaik dan memiliki kualitas yang tinggi.
Kemudian kami juga mencari informasi mengenai seperti apa dan bagaimana untuk menemukan karyawan pegawai yang berkompeten. Nusantako juga mencari banyak informasi mengenai supplier bahan baku. Yang ketujuh ada key activities. Aktivitas yang dilakukan oleh usaha bisnis Nusantako yaitu yang pertama membuat makanan tacos to go dengan banyak varian rasa Nusantara, memberikan pelayanan yang ramah dan memuaskan, mempertahankan rasa produk, dan membeli bahan-bahan dengan kualitas terbaik, serta terakhir melakukan pemasaran di berbagai sosial media. Yang kedelapan ada key partners. Nusantako akan melakukan kerjasama dengan beberapa supplier bahan baku, investor mitra kerja, karyawan merchant pembelian makanan online, merchant pembayaran digital, supplier kemasan, dan juga orang yang ahli dalam membuat taco. Yang terakhir mengenai cost structure. Ketika CEO Nusantako menjalankan usaha bisnisnya, kami harus mengeluarkan biaya yang terbagi dari dalam fixed cost dan juga variable cost, yaitu dalam hal alat produksi, bahan baku, gaji karyawan, biaya lain-lain, biaya gerai toko, biaya pemasaran, dan juga biaya inflation atau collaboration. Berikut bisnis model environment dari Nusantako. Yang pertama ada market force. Terkait market segment, yaitu target pasar dari Nusantako mencakup semua kalangan umur. Kedua, needs and demands, varian rasa lebih beragam dan unik, serta bisa dijadikan sebagai bekal kerja atau sekolah. Yang ketiga, market issues, ialah produk sedikit mahal, rasa kurang ngeblend atau kurang cocok. Yang kedua, industry forces. Ada kompetitor, yaitu banyaknya kompetitor lainnya yang menjual produk kuliner seperti Aichiro, Shihlin, dan tacos yang bergerak di bidang fast food juga. Yang kedua, new entrants, yaitu pendatang baru menjual dengan harga yang lebih murah dan rasa yang enak. Tacos dengan rasa experience baru, yaitu menggabungkan kulit tacos dengan isian berbagai makanan Nusantara Indonesia. Yang ketiga, stakeholder. Nusantako memiliki orang yang berpengaruh seperti investor atau selebgram terkenal sebagai brand ambassador-nya, para karyawan serta pelanggan yang setia. Untuk key trends-nya ialah masyarakat dapat mengkonsumsi taco dengan masakan Nusantara dengan produk yang sedikit mahal, tetapi kualitas yang diberikan tetap tinggi, yaitu adalah tacos, local food, local tacos hybrid, eco-friendly, pandemi COVID-19, demam K-pop, dan K-drama. Yang berikutnya ialah teknologi trends. Nusantako memiliki web sendiri dan bisa dipesan secara online melalui internet, pembayaran cashless, menggunakan kasir online, serta dapat dipesan melalui merchant jual beli makanan. Yang berikutnya ialah social dan cultural trends, yaitu diperuntukkan oleh orang yang suka masakan Nusantara. Yang terakhir, macroeconomic forces ialah majunya perkembangan kuliner dari Nusantako hingga dikenal di seluruh Indonesia. Periode pemulihan ekonomi saat pandemi COVID-19 menuju masa endemik dan masa kenormalan baru, beberapa negara di luar negeri mengalami inflasi tinggi akibat krisis energi dan perang. Harga bahan makanan impor atau premium pun mengalami kenaikan. Oke, selanjutnya adalah analisis SWOT dari Nusantako. Yang pertama adalah strength atau kekuatan yang dimiliki oleh Nusantako berdasarkan DMC. Yang pertama adalah customer segment. Strength di bagian customer segment, yaitu para pecinta taco, pelanggan baru bisa menjadi pelanggan setia. Yang kedua dari value proposition, yaitu memiliki banyak varian rasa, kemasan produk yang unik dan ramah lingkungan, memiliki harga yang terjangkau, dan memiliki kualitas bahan yang baik. Yang ketiga adalah channels. Channelsnya adalah dari Shopee Food, GrabFood, GrabFood, dan media sosial. Lalu adalah customer relationship, yaitu yang pertama mereplay story dari para konsumen yang mengetek di Instagram maupun TikTok. Selanjutnya adalah revenue stream, penjualan dari produk dan repeat order dari customer, dan tidak bergantung pada produk taco saja, tetapi dengan franchise dan merchandise juga. Selanjutnya adalah key resource, cukup mudah untuk mencari alat dan bahan yang dibutuhkan, dan harga yang cukup murah juga bisa ditemukan, dan juga memiliki offline store. Yang ketujuh adalah key activities, melakukan kegiatan produksi dari awal sampai akhir dengan urut dan rapi, melakukan pemasaran yang aktif di sosial media. Selanjutnya adalah dari key partner, supplier bahan baku, merchant,
pembelian online, merchant pembayaran digital, supplier packaging, orang yang ahli dalam pembuatan taco. Selanjutnya adalah cost structure. Fixed cost-nya adalah alat dan bahan, gaji, biaya lain-lain, dan gerai toko. Dari variable cost-nya, pemasaran, dan endorse atau collab. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan yang dimiliki Nusantaco dari BMC itu sendiri. Yang pertama dari customer segment. Kalangan orang yang tidak mengulangi orderan sehingga menaikkan customer churn rates, atau sehingga gagal mendapatkan customer yang setia, jadi cuma datang langsung pergi. Hasil produksi tidak bisa dijadikan makanan utama, khususnya orang Indonesia. Lalu value proposition, produk yang dihasilkan bisa mengotori tangan karena produk yang dihasilkan tidak tertutup, bahkan bisa tumpah-tumpah. Karena kan bentuknya taco kan gini ya, gini, surut. Nah begitu, dan tidak ada tutupannya atasnya. Yang ketiga adalah channels. Jika membuka offline store di ruko atau outlet mall membutuhkan dana tambahan. Yang keempat adalah customer relationship, customer switching atau cost rendah. Lalu yang kelima adalah revenue stream. Orang-orang tidak repeat order, gagal melayani permintaan yang bersedia beli dengan stok habis. Misalnya, yang selanjutnya adalah key resource. Cukup sulit untuk mencari karyawan yang jujur ataupun ahli. Yang ketujuh, key activities. Iklan yang dilakukan mengeluarkan dana yang cukup banyak. Yang kedelapan, key partner. Cukup sulit mencari supplier yang memiliki barang yang bagus. Yang kesembilan, cost structure. Variable cost tidak efisien. Iklan di media sosial dan endorse karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Selanjutnya adalah opportunity dari Nusantaco atau peluang yang dimiliki Nusantaco berdasarkan BMC. Yang pertama dari customer segment. Semua orang yang penasaran dengan makanan taco asal Meksiko yang dipadukan dengan makanan khas Indonesia. Orang Indonesia sendiri suka yang namanya ngemil. Dan taco ini merupakan salah satu jajanan atau cemilan yang cukup digemari di masyarakat Indonesia karena interest banget kan. Orang Indonesia kan cukup interest dengan makanan-makanan luar atau modernisasi lah istilahnya. Lalu value proposition, memberikan produk yang frozen atau beku sehingga bisa dibuat sendiri di rumah dan bisa lebih tahan lama. Taco dengan perpaduan makanan khas Indonesia masih sangat jarang, bahkan belum ada dijumpai, dan ini bisa menjadi gebrakan baru yang bisa membuat masyarakat interest dengan produk ini. Yang ketiga adalah channels, website sendiri, pemasaran dari mulut ke mulut, atau pemasaran yang dilakukan oleh orang-orang di media sosial. Keempat adalah customer relationship, memberikan pelayanan dan service yang memuaskan baik di sosial media maupun secara langsung. Yang kelima, revenue stream, munculnya orang yang tertarik untuk membuat franchise menaikkan harga dengan produk baru. Yang kelima adalah revenue stream, munculnya orang yang tertarik untuk membuat franchise kami dan menaikkan harga dengan produk baru. Yang ketujuh adalah key activities, melakukan peningkatan dan standarisasi layanan. Yang kedelapan adalah key partnership, mencari supplier baru dengan kualitas yang lebih bagus tetapi harga lebih murah. Yang kesembilan, cost structure, bisa membuat peningkatan penjualan jika mengendorse ke tempat dan orang yang tepat. Lalu adalah tricks atau ancaman dari Nusantaco ini sendiri berdasarkan BMC. Yang pertama dari customer segment. Munculnya kompetitor baru yang nantinya menyebabkan persaingan di pasar menjadi ketat. Konsumen bisa merasa jenuh jika produk yang dihasilkan itu saja tanpa adanya inovasi yang baru. Selanjutnya adalah value proposition. Munculnya produk jajanan substitusi, contohnya saja jika munculnya burger dengan topping makanan asal Indonesia. Yang ketiga adalah channels, adanya kritik yang menjatuhkan pada sosial media. Yang keempat adalah customer relationship, adanya customer yang merasa belum puas dengan pelayanan maupun produk. Yang kelima adalah revenue stream, margin masih dipengaruhi oleh kompetitor dan customer yang setia ataupun yang baru. 6. Key resource, harga bahan bisa naik sewaktu-waktu. Yang ketujuh adalah key activities, adanya kecelakaan kerja yang bisa menghambat kegiatan produksi. Yang ke-8 adalah key partner, supplier bekerja sama dengan kompetitor. Yang ke-9, cost structure, biaya bahan baku tidak stabil dan biaya iklan endorse mudah berkembang naik. Yang selanjutnya adalah Blue Ocean Strategy. Yang pertama dari BMC Customer Segment, eliminate, tidak ada. Reduce, kita akan mengurangi orang-orang dewasa. Raise, kita meningkatkan customer dengan remaja yang kekinian. Create, masyarakat yang ingin mencoba makanan luar tapi dipadu-padankan dengan makanan Indonesia. Selanjutnya adalah value proposition,
Eliminate dan reduce-nya tidak ada. Tapi kita akan raise, meningkatkan packaging dan rasa serta ukuran dari Nusantako. Entah semakin besar, create, kita akan menambah varian rasa. Tiga adalah channels. Eliminate dan reduce-nya tidak ada. Kita akan meningkatkan atau raise offline store dan online store. Kita akan meningkatkan dan mengelola itu dengan secara baik. Lalu kita akan create, kita akan mengikuti event-event yang ada, atau kita akan yang membuat event. Customer relationship, eliminate dan reduce-nya tidak ada, tetapi raise-nya ada. Raise dari customer relationship, memperbaiki desain dan layanan pada akun sosial media, serta kita akan meningkatkan promo-promo yang menarik pastinya. Dan kita akan create atau membuat service secara otomatis agar sosial medianya itu secara otomatis udah langsung jebret sacet. Selanjutnya adalah revenue stream. Eliminate dan reduce-nya tidak ada, tetapi raise-nya ada, yaitu meningkatkan penjualan dari produk. Dan create, kita akan membuat produk baru dengan harga dan margin yang lebih tinggi, serta kita akan membuat mungkin merchandise. Lalu key resource, eliminate-nya tidak ada, tetapi reduce-nya ada. Reduce-nya kita akan mengurangi database dari konsumen, dan kita akan raise atau meningkatkan SDM, alat produksi dan bahan-bahan agar kualitasnya itu semakin meningkat. Dan kita akan meng-create yaitu membuat konten video baik di Instagram, YouTube, TikTok atau segala macamnya. Key activities, mengeliminate iklan di Facebook karena target marketnya kurang cocok. Kebanyakan pengguna Facebook itu orang-orang yang sudah dewasa. Lalu kita akan reduce iklan endorse karena harganya itu cukup mahal. Lalu kita akan raise, meningkatkan iklan di Instagram, TikTok karena target marketnya itu cocok. Kaum muda, kaum milenial dan Gen Z akan membuat konten video dan foto-foto yang menarik untuk kebutuhan marketing. Lalu ada key partnership. Eliminate dari key partnership itu sendiri adalah supplier yang memiliki bahan yang kurang bagus dan harga yang cukup mahal. Dan kita akan mereduce, tidak ada yang di-reduce. Kita akan meningkatkan supplier dan meningkatkan dari packagingnya. Lalu kita akan meng-create collab dengan industri F&B yang lainnya dan membuat event dan menarik desainer. Eliminate dari cost structure itu ada di variable cost, yaitu iklan Facebook karena tidak cocok dengan target marketnya seperti tadi yang saya jelaskan. Lalu reduce, kita akan mereduce variable cost dari iklan endorse karena harganya cukup mahal. Lalu kita akan raise, meningkatkan variable cost dari biaya produksi dan desain agar itu cukup naik kualitasnya. Lalu kita akan meng-create variable cost dari produk baru, alat baru yang lebih bagus lagi. Untuk bisnis model pattern, untuk Nusantako, kami memilih pattern ialah open business model, yang dimana nantinya akan menggunakan pola ini agar bisa mengikut sertakan customer maupun pihak luar, seperti masyarakat dalam bekerja sama menciptakan ide produk baru. Kami ingin mengajak masyarakat atau publik sekitar untuk ikut menyumbangkan ide dan memberi masukan untuk terus bisa memiliki inovasi baru. Agar konsumen merasa puas terhadap kinerja kami, nantinya akan kita buat sistem yang bisa memberikan feedback secara terbuka maupun digital. Diharapkannya dengan menggunakan bisnis pattern ini, Nusantako bisa menjadi peluang besar. Berikut ialah value proposition canvas dari Nusantako terkait aspek etika dan sosial. Yang pertama ada gains. Untuk memenuhi keinginan konsumen menginginkan untuk memberikan layanan yang ramah dan sopan kepada calon konsumen. Lebih banyak kolaborasi dengan masakan Nusantara lainnya, membuat lowongan lapangan kerja bisa mencakup di seluruh Indonesia dan memiliki cita rasa masakan yang enak. Untuk pinch, pengalaman yang pernah dialami oleh konsumen, yaitu mencakup kemasan masakan masih menggunakan plastik, kehabisan stok sehingga tidak dapat memesan, serta lokasi kurang mencakup luas karena hanya di Kota Malang, Jawa Timur. Untuk customer jobnya, ialah konsumen memberikan reaksi terhadap orang lain agar penasaran ingin mencobanya. Cara makan terlihat menggugah selera, meyakinkan tentang enaknya masakan kita ke orang lain yang belum pernah mencobanya. Untuk gain creatorsnya ialah kami melakukan terhadap apa yang diinginkan konsumen, yaitu kita sekarang menerima banyak pujian baik terhadap layanan yang kami berikan, dapat kolaborasi dengan masakan Nusantara lainnya, banyak karyawan yang bekerja di Nusantako, terkenal dan mencakup di seluruh Indonesia, serta dengan memiliki cita rasa yang enak,
sehingga banyak selebgram terkenal yang ikut mereview dari masakan kita. Untuk pain relieversnya ialah kami memperbaiki kesalahan kita dengan membuat kemasan yang ramah lingkungan agar konsumen merasa nyaman, selalu menyediakan stok yang banyak agar konsumen saat memesan tidak kehabisan, serta memiliki lokasi di seluruh Indonesia. Untuk produk and service, kami memberikan layanan agar para konsumen dapat mencicipi dari masakan kita dengan memiliki web dari Nusantaku sendiri agar mempermudah dalam mengakses. Bisa melalui iklan dari media sosial, serta dapat memesan makanan melalui offline dan online store. Gitu coy. Oke, Sekian dari kelompok kami. terima kasih. Bye bye cuy.